Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Akhlaq yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini melanjutkan kajian kita hadis kitab Riyadhus Shalihin, melanjutkan bab tentang berpesan dan mendoakan ketika hendak berpisah. Saat ini hadis nomor 2. Wa an Abi Sulaiman itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sulaiman Malik bin Al-Khuwairis radhiyallahu anhu qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababah mutaqaribuna fa'aqamna indahu 20 lailah wa kana rafiqan rahiman. Fadanna anna qad istaqna ahlana wa salana amman tarakna min ahlina fa akhbarnahu faqala irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim wa'allimuhum wa'muruhum wa sallu salata kadza hina kadza wa salata kadza hina kadza wa idza hadarat as-salam falyu'adhdhin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Muttafaqun alaih. Zadal Bukhari wa sallu kama raaitumuni usalli. Itu yang selalu kita hafalkan. Nah, saat ini ayo dibahas, dikaji hirung-hirung. Para jamaah sekalian, hadis itu sanadnya adalah wa an Abi Sulaiman Malik ibn Al-Khuwairis. Sanadnya dari Abu Sulaiman Malik bin Al-Khuwairis radhiyallahu anhu, Allah meridhai itu, annu qala, dia itu berkata. Lah, dia cerita ngeten, dianya itu ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababah. Kami ini mendatangi Rasulullah. Jadi Abi Sulaiman Al-Malik bin Khuwairis ini itu datang kepada Rasulullah. Dia memakai kami karena nanti ada beberapa orang yang ikut, pemuda. Makanya pakai ataina, kami datang, kami nekani, bahasanya begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababah, dan kami juga bersama syababah. Syababah itu jamak taksir dari syabun, artinya itu pemuda. Dalam hadis Rasulullah ada lagi itu sab'atun yudilluhumullahu yaumun la dhilla illa dhillu. Ya dah? Ada 7 golongan yang nantinya di hari kiamat itu dipayungi oleh Allah. Di antaranya siapa 7 golongan itu? Nah, syabun nasya'a fi ibadatillah. Ada pemuda atau pemudi, remaja, sek enom ngoten niku sing tumbuh taat ibadah kepada Allah. Saleh napa Bapak Ibu?
Nek umur-umur enom niku kon ibadah iku angel. Nek mboten enten atine gerak temen. Buktine ten masjid-masjid ten pundi-pundi. Sing jenengane rek enom niku ya siji loro sing gelem nang masjid. Jarene apa meneh nek wis tuwek aku lagi nang masjid. Genti jamaane, mboten ten masjid, ten pundi? Ten warung kopi, ten wifi. Dadi sak dina suwung niku kuat nungguki sak gelas tok niku lho. Kopi, teh, Milo kuat. Berjam-jam kuat. Nah, ternyata benar kata Rasulullah. Dadi ini ana pemuda sing taat tumbuh ibadah kepada Allah, itu nanti dipayungi oleh Allah. Mulane nek enten ngapunten, nek ana pemuda kok dalam berjuang di jihad di jalan Allah, menuntut ilmu, kemudian almarhum. Kemudian atau ibadah gelek nang masjid, sering ke masjid, pokoknya berjihad betul, kok dipanggil oleh Allah, aman sudah. Mergo umur-umur sak ngoten niku godane gede. Arek enom niku napa Bapak Ibu, pemuda niku selalu kepengin mencari jati diri dan sering sopo sing dicontoh. Kalau nggak punya prinsip. Makanya Bapak Ibu, pemuda itu luar biasa. Makanya sering saya bilang, saya katakan, usia golden age niku, usia umur emas itu kapan? Ya mulai TK, SD, SMP, SMA itu, ya dah, itu agamanya harus kuat. Paribasane besok-besok nek rada nakal bahasa saya. Iku insyaallah balik. Balike napa? Duwe pondasi agama. Muga-muga enggak nakal, ngoten lho maksudnya. Biasanya begitu. Artinya pernah mengenyam pendidikan agama, yo ngaji dan lain sebagainya itu. Nah, itu pemuda. Nomor loro nih seneng meniru. Nah, sing ditiru apik gak masalah. Wong saiki sing ditiru sing gak kok. Nah, itu. Nah, kembali ke konteks niki. Nah, syababah itu jamak taksir dari syabun. Syabun itu artinya pemuda. Berarti ngomong syababah berarti ada beberapa pemuda. Berarti lebih dari satu. Berarti wong akeh. Lah, Abu Sulaiman Al-Malik Al-Khawarizmi ini mendatangi Rasulullah dengan beberapa pemuda. Pun lah, mutaqaribuna faqamna indau isyrina laila. Nah, mutaqaribun, kita ini saling dekat. Artinya akrab betul. Berasal dari kata qarib. Qarib itu artinya apa? Dekat. Makanya ada istilah kurban, hari raya kurban. Apa itu? Itu ala basni fa'lan namanya. Mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Makanya kurban. Apa wujud kurbannya? Syukur. Lewat apa? Diwujudkan lewat udhiyah, hewan penyembelihan. Makanya hari raya kurban itu ada istilah hari raya Idul Adha karena hari penyembelihan. Nah, ini hari raya Idul Adha gak ono sing disembelih. Ya ka Idul Adha jenenge. Udhiyah itu identik menyembelih. Lah nyembelih nggih ngoten, ya ta. Ngapunten, Idul Fitri kemarin zakat fitrah 30.000. Zakat fitrah itu dinaikkan menjadi 3 juta atau 30 juta. Artinya apa? Sangat murah. Sebagai wujud mendekatkan diri seorang hamba tadi kepada Allah. Tapi jangan salah niat. Napa salah niate? Contohnya ngeten.
Wis niati kurban wingi. Pak Mair, Pak Takmir, panitia, saya niat kurban, tak niati akikoh, tak niati selamatan. Jadi wedhus siji niati telu. Boleh apa enggak? Boleh apa mboten Pak Bu? Enggak boleh. Ini yang harus difahamkan. Ternyata saudara kita masih ada yang begitu. Padahal kurban itu adalah udhiyah itu man lam yudhi fala yuqarribana musallana, kata Rasulullah sabdanya itu. Barang siapa yang tidak berkorban udhiyah itu jangan dekati musolaku, jarene Rasulullah. Begitu ditekankan betul sebagai wujud seorang hamba ini dekat dengan Allah. Maka kurban itu sebagai wujud syukur, dalilnya jelas. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini kita terangkan. Surat Al-Kausar Bapak Ibu, surat yang paling pendek dalam Al-Qur'an, kecilik sampai gede insyaallah apal. Pemenene salat kesusu cukup pet tambanan. Nggih napa mboten? Nah itu. Iku gandengane mbek kul huwailik biasa iki. Napa kul huwailik niku? Surat Al-Ikhlas. Imame duwa kul huwailik sing nang njaba cah cilik-cilik niku. Ora melu salat tambah kul huwailik. Begitu kan? Nah, ini. Nah, kurban sebagai wujud seorang hamba bersyukur tadi. Makanya apa? Mendekatkan diri seorang hamba itu tadi. Tapi jangan diniati akikah. Hadisnya jelas, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbaku annu fil yaumis sabi wa tukhlaqu ra'sahu wa tusamma. Artinya Rasulullah, setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya ketika itu. Dan disembelihkan kelahirannya pada hari ketujuh. Dipotong rambutnya dan diberi nama. Pertanyaan ini Bapak Ibu, sinten sing wajib ngakikoi? Pinten Bapak Ibu? Wong tuane lah. Hadis itu kan 7 hari setelah kelahiran. Ra mungkin bayi ngakikoi awake dhewe iku. Berarti yang wajib mengakikoi siapa? Orang tuanya. Akhirnya napa? Ketika besar, wis gede sampai tuwek ngoten. Iya, mbiyen aku gurung ngakikoi, aku tak akikoi dhewe. Sing wajib ngakikoi itu siapa? Orang tuanya. Nek wis lali ya sudah selesai. Nek sampean ngono, sing nek kuburan gurung ngakikoi protes ya apa? Begitu. Itulah bedanya. Jadi ini akikah niku yang wajib ngakikah sinten wau? Orang tuanya. Di hari ke-7 setelah kelahiran. Sunnah muakkad. Mulane enggak ada ceritanya, enggak ada dalilnya itu kalau toh dirinya walaupun sudah kaya, paribasan itu ku wedhus 50 mampu. Tidak ada tuntunan. Ya dah. Karena yang wajib ngakikah itu orang tuanya. Jadi walaupun sudah besar, nggak ada ceritanya mengakikah dirinya sendiri. Sudah, nggak usah dipikir itu. Ya semeneh kurbano terus saya mentahun, gitu aja. Begitu. Jangan sampai momen 1 diniati 3. Ya kurban, ya akikah. Sitoke napa wae? Selamatan tambah soro maneh niki. Wis tambah gak ono dalile. Nah ini loh Bapak Ibu. Ini membahas tentang qorubah tadi. Nah, kembali ke konteks hadis itu. Abi Sulaiman Al-Malik bin Khuwairis ini begitu dekatnya dengan Rasulullah sehingga dia datang itu kepada Rasulullah dengan beberapa pemuda mutaqaribun, saking akrabe. Sebegitunya Bapak Ibu Rasulullah dengan para sahabat ini.
Begitu dekatnya, mutaqaribun. Fa'aqamna indau isrina lailah, maka kami menetap. Faqama yukumi itu artinya menetap untuk tinggal, mendirikan. Isrina indahu bersamanya di sisi di sisi Rasulullah, artine nongone Rasulullah itu ya toh nginep ten mriku isrina lailah. Isrin itu berasal dari kata isrun 10. Isrina berarti 20. Selama 20 lailah. 20 napa? Malam. Dadi nginep no omahe Rasulullah berapa malam tadi? 20 malam. Jadi Abu Sulaiman Al-Malik bin Al-Khawaris ini bersama dengan beberapa pemuda itu dekat akrab dengan Rasulullah, nginep di rumahnya Rasulullah selama 20 hari. Nek wong saiki kan gak Bapak Ibu. Suwene sih nek omah mak mangan bedino pemene wayahe pandemi ini apa sing kei mangan. Nggih napa mboten? Tamu gak mule-mule, ono ae kan ngoten. Padahal nang kono nggawa rezeki. Ya begitu. Hadis yang pernah kita sampaikan dulu, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fayukrim dhaifah. Siapa sing iman pada Allah dan hari akhir, maka hormatilah siapa? Tamunya. Sing tamu yang ngono kudu ngerti. Loh, sampai diatur begitu. Kalau Rasulullah tidak. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi Abu Sulaiman ini dengan beberapa muda itu nginep di rumahnya Rasulullah selama 20 hari. Saking akrab ini wau. Sampai melihat betul bagaimana kasih sifat Rasulullah. Beliau bilang apa? Wa kana rafiqan rahiman. Rafiqan itu artinya sama dengan sahiban. Makanya kula banyak sering ngomong sohib. Sohib niku napa Bapak Ibu? Kanca plek. Nek basa Jawa ini kanca plek, uwentel, sahabat. Ngalang-alai dulur, ngoten bahasane. Yes. Nah, sama dengan rafiqan, bahwa Rasulullah itu sangat dekat hatinya tadi, apa? Lembut atine. Koncoane ku Masya Allah luar biasa. Sampai digambarkan rafiqan, punya sifat kekancan sahabat, identik dengan lembut hati. Iku Sulaiman Al-Malik Al-Khuwairis dengan beberapa pemuda. Sulaiman sampai nyimpul ngoten. Nomor loro sifatnya Rasulullah ketika ngopeni selama 20 malam itu tadi. Rahiman, penyayang. Napa Bapak Ibu penyayang niku? Nah, sering kula panjenengan ngeki contoh. Tendalan niku ana wong ngamen, wong njaluk-njaluk meminta. Ya sudah kita kasih. Mbok 500, mbok 1000, mbok 2000, sudah. Tetapi kalau toh dengan anak kita, apa meneh dengan putu. Putu niku napa, Pak? Cucu. Anake dhewe sampai protes. Alah Pak, Bu, aku mbiyen gak sampean sayangi kaya ngene. Putune masalah. Mbiyen yo mbiyen, saiki yo saiki. Ngono. Kadangkala sayange pol kalih putune ngalang-alangi napa? Anake dhewe. Nah, ketika dengan orang lain tadi ngasih uang selesai, jreng-jreng lagu selesai, gurung mari wis kikai. Contohnya begitu. Tapi dengan putu kita, dengan keluarga kita yang kecil-kecil tadi, melebihi dari mengasihi, tapi apa? Menyayangi. Dimandikan, didulang, dikasih makan, terus dikasih wong tuane duit sik ditambahi maneh. Kalau cucunya perempuan, rambutnya dinopo
Ki kelabang, kae wis macem-macem dipupuri, seneng mari ngono kijak mlaku-mlaku, senenge pol disayangi. Sampai wong tuane nyubit lho gak oleh. Aja ki apa-apane ya putuku iki. Padahal wong tuane dhewe. Begitu. Itu sayang. Nah, Abu Sulaiman Al-Malik ini mendapati Rasulullah ngeramut bahasanya itu. Ngeramut Abu Malik itu mang lan beberapa pemuda saking dekatnya itu dengan lembut hati warahiman dan sangat penyayang. Diopeni betul. Bayangkan Bapak Ibu. Rasulullah ngopeni wong pinten iku wau. Beberapa pemuda. Itu enggak disebutkan berapa jumlahnya itu. Pokoknya 20 dino, 20 malam, 20 hari 20 malam. Hitung beras entek piro niku. Contohnya gitu. Nah, fadonna anna qadistakna ahlana. Lah, nek nginep pirang-pirang dino, maka Rasulullah ono rasa, bukan merasa bagaimana dengan yang di openi mang enggak. Fadonna, maka Rasulullah ini mengira. Iki ceritanya Abu Malik. Anna qadistakna ahlana, bahwasanya kami ini berserta dengan para pemuda iku mang temen merindukan ahlana, keluarga. Ternyata saking lemah lembutnya Rasulullah dan sifat sayangnya tadi ngeramut Abu Malik Sulaiman Al-Khawaris dengan beberapa pemuda. Iki mesti ya dah Rasulullah mengira dan pasti keluarga niku pasti merindukan. Nah ya apa nginep 20 di dino. Ya nek zaman saiki ana WA terus telepon apa? Video call ketok gambare. Nah nek biyen telepon kok genuk ah. Ya ndak. Gak ono handphone, gak ono apa, telepon model apa. Gitu. Lah. Rasulullah karena apa? Sakno keluargane sing ditinggal. Paribasane sampai nek kene tak openi, pertanyaane tanggung jawabmu sebagai keluarga, kepala keluarga, bagaimana nasib anak istrimu di rumah? Nah, ngoten akhirnya. Karena apa? Memberi nafkah anak istri adalah wajib. Ojo ditinggal kelayapan ae, bahasane ngoten. Iku nek bahasa sekarang. Tapi Rasulullah pakai bahasa begitu tidak. Bahasa rafiqon, rahiman, lemah lembut lan kasih sayang. Bukan berarti ngusir, tidak. Tetapi napa? Sakno keluargamu sing no tinggal. Yes. Karena Rasulullah mengira itu, kemudian kami ini memang benar-benar rindu. Rasulullah ini pasti keluarganya merindukan, gak mungkin wis nginep 20 dino kok. Nah, Rasulullah sudah mengira begitu. Nah, akhirnya apa? Wasa'alana amman tarakna. Kemudian Rasulullah itu menanyakan kepada kami, Abu Sulaiman Malik mrene nggih Rasulullah, iku mbek sik para pemuda rene ya lho, wis duduk kene. Aku saiki takok ya, aku tanya. Nggih Rasulullah, begitu. Aku tanya. Yes. Kalian kesini ini amman tarakna min ahlina. Kalian itu pasti meninggalkan dari keluarga kami. Bener tak kira-kira? Nggih Rasulullah. Dadi sampean kabeh mrene iku nginep 20 dina pasti napa? Meninggalkan keluarga. Nah nek ngono fa akbarnahu. Bagaimana cara mengabari
ngandani kabare jelas sing nang omah keluargamu anak bojomu iku ya mikir batin. Nah, fa akhbarnahu, maka kami memberikan kabar itu. Yes. Matan ngoten apa? Faqala, maka Rasulullah berkata. Jadi karena Rasulullah menanyai itu tadi, pasti kalian itu meninggalkan. Iya Rasul, memang kami ini meninggalkan keluarga kami. Yes. Ya wes nek ngono jare Rasulullah. Faqala, Rasulullah dawuh. Irji'u ila ahlikum. Abu Sulaiman Al-Malik lan beberapa muda iki wis ngene ya. Irji'u, saiki pulanglah. Aku bukan berarti ngusir loh ya. Begitu. Sekarang kamu pulang. Soalnya apa? Keluargamu, anak istrimu itu pasti merindukan. Pulanglah ila ahlikum, kepada keluargamu. Wis, sekarang monggo silakan pulang sik. Fa'aqimu fihim, maka pesanku saiki, dirikanlah fihim, di dalam keluargamu, fihim kembali dhamir mutasil kembali kepada mereka. Siapa? Keluargamu. Iki pesanku sekarang. Loh. Pulanglah, maka dirikanlah, pesankan kepada keluargamu semua. Yes. Nomor lorone wa allimuhum, lan ajarilah mereka. Jadi suruh mendirikan, ya dah, ajari mereka, ya dah, wa muruhum, lan suruhlah mereka. Untuk apa? Wasollu, kerjakan sholat. Jadi pesannya Rasulullah, Abu Malik Sulaiman iku mang lan beberapa muda nginep nok ngone Rasulullah 20 dina iku mang. Pesane mok siji tok. Napa Bapak Ibu? Nglakoni salat. Nah, nglakoni salat diawali dengan mendirikan. Mulane Bapak Ibu, qad qamatis shalah, mulane qomat itu artinya apa? Mendirikan. Makanya tidak pakai yaf'alun, mengerjakan, tetapi mendirikan. Soalnya mendirikan itu lebih susah, lebih sulit daripada mengerjakan, karena mengajak orang lain. Ini syukur ngerjak notok, selesai. Nah, mulane qomat itu qad qamatis shalah. Maka Bapak Ibu sekalian, sering kita tafsirkan begini akhirnya. Ngapunten Bapak Ibu. Jenengan buat rumah bagus-bagus, ruang tamunya bagus, ruang tengahnya bagus, kamar mandinya bagus, ono air panas angete ono. Dah kok musolae tempat sholat gak ono. Lah, iki sudah enggak, ngapunten, dalam hadis ini enggak cocok sudah. Diatur wape arsiteke, dirancang kebaruse. Ana musola dempis pinggire dapur kecepit. Ukurane mau 1,5 meter nisan. Digawe pung 3 gak kamot. Digawe wong ijen yo meksa. Tapi ruang tengah, ruang tamune mewah. Naudzubillah. Apa artinya Bapak Ibu? Ngapunten.
buat rumah, usahakan dan harus mewajibkan dalam diri kita untuk membuat apa? Musola di rumah kita. Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Kemudian apa? Hiasilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Loh, Bapak Ibu, rangkaian mendirikan. Maca WA 100 iku ya ngapunten, iki kelompok iki reuni, kelompok iki reuni, diwaca kabeh. Al-Quran gurung karuan diwaca ping 100. Tapi ono WA status pemane Bapak Ibu. Nek ibu-ibu wis gak paham, sing sepuh-sepuh wis opo iku ngoten. Iya ta? Diwaca pemene TikTok, cetak-cetok niku. Waduh. Begitu. Nah, ini Bapak Ibu. Mulane ngapunten, wajib mendirikan sholat. Nomor napa? Wa'alimu tadi, ngajarkan. Yes. Makanya dalam hadisnya Rasulullah jelas. Muru auladakum bis-shalah wa hum sab'a sinin wadribu malaya apa? Asra sinin. Ajaklah anakmu untuk mengerjakan sholat ketika umur berapa? 7 tahun. Bukan 7 bulan, Pak. Bu. 7 bulan juga iso lapo-lapo. Artinya sholat belum bisa. Diajak. Dan silakan pukul anakmu kalau nggak mau sholat ketika umur 10 tahun. Bukan berarti pukul itu ngapunten gak wesi gede, mboten. Artinya apa? Mukul tapi mendidik. Contohnya pakai sajadah. Sing empuk-empuk ngoten niku. Ya ta? Untuk apa? Memberikan pembelajaran. Lho kok berarti kena HAM, Pak. Nah, nek kena HAM karena apa? Orang yang nggak paham, yang mukul itu kan kudu ngerti aturan. Mukul nggih ngoten, ojo kepalae. Tapi yang dipukul apa? Mungkin pantatnya atau kakinya, pakai sajadah. Ayo nak, sholat. Begitu. Itu hadisnya Rasulullah, Bapak Ibu. Nah, itu muru. Apa itu? Suruhlah. Kalau sudah menyuruh, ya dah, dawuh Rasulullah tadi, pesene wasallu, salatlah. Jadi kamu pulang itu pesanku mau ikut tok, salat tok. Sampaikan nang keluargamu untuk mengerjakan salat. Lah, di hadis itu diterangkan ketika 20 hari di rumah Rasulullah, Abu Malik itu tadi dengan para pemuda tadi, shollu sholata kaza, gampangane sholatlah, sholatnya kaya ngene lho ya. Begini sholatnya, kaza itu begini. Begini itu artinya apa? Makanya hadis yang terakhir nanti, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian semuanya sebagaimana aku mengerjakan sholat. Artinya 20 malam mosok gak apal bagaimana cara saya jadi Rasulullah mengerjakan sholat. Jadi 20 hari itu Abu Malik, ya tahu Sulaiman al-Malik ini dengan para pemuda tadi, mbok yo ngerti yo salatku sing wingi sing tak kei contoh iku yo praktekno. Shollu sholata kaza, sholatlah sholatnya begini loh ya. Kina kaza wa sholata kaza, ketika begini yang ini yo bahasanya begitu. Contohnya ketika aku takbir, maka ikutlah takbir jare Rasulullah. Ketika aku ruku, ya ikutlah ruku. Ojo aku takbir, awakmu disiki ruku. Aku ruku, awakmu disiki sujud. Nah, itu bahasanya begitu. Itu artinya apa terjemahan tadi?
Ya dah. Shollu sholata kadza khina kadza. Jadi sholatlah begini. Ketika saya begini ya ikuti. Ojo nggawe sak karepmu dhewe. Bahasanya begitu. Ya Rasul, aku cepet kepengin cepet nama wis tak jujuk ae wis. Allahu Akbar langsung tahiyat akhir. Assalamualaikum. Nah gitu. Apa dalile? Belum ono malaikat wis hafal ya Rasul, belum ono wis hafal ya kok. Itu kan orang sekarang. Rata-rata napa? Dalile wis hafal, malaikat wis ero, catetane wis jelas. Begitu. Sholata kadza khina kadza wa idza hadarat as-salah falyu'adzin lakum. Maka ketika kamu sudah di rumah nanti, kalau sudah datang waktunya sholat, maka falyu'adzin, maka jadilah muadzin. Muadzin itu apa Bapak Ibu? Untuk azan. Muadzin itu orang yang memanggil untuk mengerjakan sholat. Itu muadzin. Tukang nyeluk bahasane. Nah, rata-rata sakniki wong tukang manggil non dindin napa? Inna lillahi inna ilaihi rajiun. Hampir di mana-mana ada sekarang. Nah, ini value adin artinya apa? Untuk segera muadzin. Seperti tadi aku datang sudah adzan, akhirnya saya kamar mandi, alhamdulillah sudah datang, akhirnya ada yang adzan. Begitu. Falyu'adzin lakum akadukum, salah satu dari kalian jadi adzan. Waliya ummakum akhbarukum. Nah, dan jadilah imam, pemimpin Bapak Ibu, jadi ngimami sholat. Akhbarukum, orang yang paling dewasa. Nah, makanya nanti banyak diterangkan. Akhbarukum itu ismut tafdil dari kabir. Maka Rasulullah itu memberikan pilihan. Kalau tuh ada imam melanaikan genten, monggo ngoten nah kadang-kadang. Monggo silakan. Yang paling sepuh sih di antara itu. Kok podo-podo sepuhe? Maka a'lamuhum, siapa yang paling fasih? Saya tidak mengatakan paling pandai, paling fasih dalam membaca Al-Qur'annya di antara dua yang paling sepuh tadi. Yes. Kok padha-padha ngono ne? Nah, dijawab Rasulullah. Siapa yang ngawali hijrah bersama Rasulullah ketika itu? Artinya yang paling dekat dengan Rasulullah. Nah, kalau yang itu kan kita tidak pakai. Sing rata-rata napa? Yang paling sepuh, yang kedua yang paling afshahul lisan, sing paling fasih dalam membaca Al-Qur'an. Akhirnya gontok-gontokan. Saking gontok-gontokane gak ono sing gelem imam, wong gendeng sing dadi imam. Itu pernah Bapak Ibu. Genten monggo. Itu ada di kelas di Jakarta Nasional itu. Profesor kabeh ya toh. Itu saya dengar betul disampaikan Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif ketika itu di PP Muhammadiyah ketika itu. Saya ketika itu ada di sana selama 1 bulan. Ketika nyampaikan kuliah ya toh, habis sholat itu guyonannya akhirnya gitu. Karena ada pertemuan di PP Muhammadiyah itu banyak profesor gitu. Akhirnya apa? Saling monggo. Monggo. Kakean monggo, gak ono sing gelem dadi imam, dilala wong gendeng iku dadi imam. Dadi nyerobot. Ya enggak kelihatan gendenge. Lah kok napa dadi imam iku mang sapa? Lah kok tibake keliru. Dadi guyone napa? Ternyata orang yang profesor pandai-pandai kalau toh tidak ada rasa sadar ngapunten, walaupun monggo tadi, iya toh. Akhirnya diserobot maling. Bahasanya begitu. Lah iya tibake dhewek mang ki mami wong gendeng.
Artinya begitu. Sholat keliru. Lah, itu Bapak Ibu. Muttafaqun alaih wa zadal Bukhari. Nah, ini yang sering kita dengar. Shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian mengamati aku, melihat aku mengerjakan sholat. Jari Rasulullah itu. Nah, para jamaah sekalian, mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa memahami dan mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Pun waktunya sholat isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.